Laporan dari OCCAP baru-baru ini mengejutkan publik. Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia, masuk sebagai salah satu dari 5 finalis pemimpin terkorup dunia tahun 2024. Banyak yang bertanya, apa yang melatar belakangi laporan ini? Bagi lawan politik Jokowi, ini adalah puncak dari berbagai indikasi korupsi yang sudah lama mereka duga. Mereka menyoroti berbagai proyek infrastruktur ambisius selama masa pemerintahannya, yang dianggap tidak hanya membebani utang negara, tetapi juga membuka ruang besar untuk korupsi. Ketika kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, kita melihat terlalu banyak konflik kepentingan. Kontraktor-kontraktor besar yang mendapatkan proyek itu punya hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan, ujar seorang tokoh oposisi. Selain itu, mereka juga menyoroti pelemahan KPK selama era Jokowi yang dianggap sebagai salah satu tindakan paling kontroversial. KPK yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga anti korupsi yang terkuat di Indonesia kehilangan banyak kekuatannya. Bagaimana bisa seorang presiden yang mengaku anti korupsi justru membiarkan lembaga seperti KPK menjadi lemah? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh para pendukungnya. Bagi mereka, laporan OCCAP adalah cermin dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan. Mereka mengajak masyarakat untuk kritis dan tidak terlena oleh narasi keberhasilan yang sering diulang-ulang. Laporan ini adalah panggilan untuk perubahan. Kita harus bergerak untuk memastikan keadilan dan transparansi. Nah, tentunya yang pro Jokowi juga punya pandangan. Di sisi lain, para pendukung Jokowi melihat laporan OCCAP sebagai sebuah serangan yang tidak berdasar. Mereka mempertanyakan kredibilitas OCCAP, sebuah organisasi yang dinilai hanya mencari sensasi tanpa fakta konkret. Mereka bilang Jokowi terlibat korupsi, tapi mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun bukti yang mereka tunjukkan. Laporan ini hanyalah framing jahat yang mencoba merusak reputasi Jokowi, ujar seorang loyalis Jokowi. Bagi mereka, laporan ini tidak lebih dari permainan politik. Mereka menilai bahwa laporan seperti ini seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemimpin yang dicintai rakyat. Pendukung Jokowi juga menyoroti banyaknya prestasi yang telah diraih selama masa pemerintahannya. Infrastruktur yang dibangun seperti jalan tol, bandara, pelabuhan bukan hanya membuktikan komitmennya terhadap pembangunan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian rakyat. Selama masa kepemimpinan Jokowi, kita melihat kemajuan yang luar biasa. Banyak daerah terpencil yang kini bisa diakses. Apakah ini yang disebut pemimpin korup? Saya rasa tidak. Lanjut seorang pengamat pro Jokowi. Selain itu, mereka juga menilai bahwa pelemahan KPK tidak sepenuhnya salah Jokowi. Menurut mereka, revisi Undang-Undang KPK adalah keputusan bersama di DPR yang melibatkan banyak partai politik. Jokowi bukan orang yang sempurna,
tetapi menuduhnya sebagai pemimpin terkorup adalah fitnah yang tidak bisa diterima. Pendukung Jokowi percaya bahwa laporan ini tidak akan mengurangi dukungan rakyat terhadapnya. Mereka yakin bahwa sejarah mencatat Jokowi sebagai pemimpin yang membawa Indonesia ke arah kemajuan, meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Inilah dua pandangan yang berbeda terkait laporan posisi API. Satu sisi melihatnya sebagai cermin dari realitas, sementara sisi lain menganggapnya sebagai serangan politik. Kini tugas kita sebagai masyarakat Indonesia adalah untuk tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.